Jadi saya teringat nih kata-kata Bung Karno ketika dulu dihapuskan tuh. Ini sudah sering biasa dibahas nih. Tapi ini biar jelas, ada yang bilang Bung Karno, ya udah dihilangkanlah dulu yang beberapa kata dalam Pancasila itu, menjalankan syariat sesuai dengan keyakinan umat Islam itu kalau nggak salah ya kan. Iya. Kata Soekarno, nanti pertarungannya di parlemen aja gitu. Kan beliau juga udah menyampaikan itu sebenarnya. Tapi mungkin kita ini yang agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha nggak nyadar dari dulu, makanya kita nggak ada proses untuk ke sana gitu. Padahal harusnya kan bisa kan di sana kan. Apalagi Islam itu nggak bertentangan dengan Pancasila. Agama lain pun nggak bertentangan, agama yang lain. Sehingga pas sekarang muncul, oh kita aja nggak pernah mau meloloskan itu ke sana atau apa. Tapi sebenarnya ada yang lupa dari kita kan. Ya, satu sila itu kan sebenarnya kan diusulkan tuh, ya kan, sama kalau nggak salah tuh Muhammad Yamin. Dan itu menjadi polemik lah, polemik. Istilahnya karena ada kaum masyarakat di bagian timur itu kan banyak yang non Islam, ya kan, yang bukan Islam. Nah jadi mereka merasa kurang merangkul lah, merasa dibedakan gitu. Dan akhirnya apa? Diubah nih sila yang ke-1. Untuk apa? Untuk demi persatuan bangsa tadi. Demi persatuan bangsa tadi. Demi persatuan bangsa tadi. Walaupun yang mayoritas saat itu adalah para pendiri bangsa saat itu, mayoritas itu adalah Islam. Tapi mereka tuh mengalah demi apa? Demi persatuan tadi. Nah, dengan nama ketuhanan yang Maha Esa, artinya ini mencakup semua agama dan tidak ada dipertentangkan sama agama lain. Nah, ini yang terjadi. Dan sebenarnya ya kalau ini dibahas-bahas lagi, akhirnya umat Islam bisa mungkin lagi dong kebalik. Ya udah balikan aja ke sila sewaktu di awal-awal. Jadi dari ketuhanan yang Maha Esa menjadi menjalankan syariat Islam bagi para pemulung-pemulungnya udah. Oke. Kalau misalkan minta. Menarik nih, tim panas nih. Ini yang saya maksud tadi. Jadi maksudnya kan gini, Pancasila itu nggak perlu dirubah gitu. Iya. Jadi orang kalau mau umat Islam tegak syariatnya, ya udah taruh di parlemen, pilih orang yang mau memperjuangkan syariat Islam di parlemen, ya udah jadi itu barang, ya kan? Iya. Jadi itu barang. Orang Kristen pun gitu, mau mereka memperjuangkan keyakinan mereka, hukum-hukum agama mereka di sana, ya udah taruh di parlemen aja kan? Fine kan? Itu yang saya maksud tadi. Sama juga dengan komunis. Iya. Ya, komunis mau apa kalau merasa mereka bisa menang? Ya udah apa aja. Walaupun sebenarnya karena gejolaknya sekarang karena jelas-jelas dilarang di undang-undang itu kan. Tapi kalau saya rasa fine-fine aja taruh di parlemen. Iya. Yang penting sanggup lah ya kan? Tapi permasalahannya hari ini yang sering jadi polemik itu nggak pernah ada istilahnya, bahkan nggak pernah ada undang-undang Kristen mau dimasukkan, nggak pernah tuh. Anda nggak pernah dengar undang-undang peraturan Kristen mau dimasukkan jadi peraturan atau agama lain. Yang ada tuh bahkan ya yang akhir-akhir ini terjadi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Entah. Nah, itulah. Lagi. Makanya sebenarnya yang bermasalah dengan Pancasila ini bukan agama lain. Kalau menurut saya pribadi, yang bermasalah itu adalah yaitu komunis. Oke. Kita anggaplah itu komunis bermasalah. Udah jelas lah itu. Sekarang kan masalahnya pertarungannya di parlemen ini. Kenapa orang Kristen itu nggak ada mengusulkan undang-undang agama mereka di apa? Berarti kan mereka tidur selama ini. Orang komunis bergerak kan nggak masalah. Sebenarnya bukan tidur. Karena di setiap asas Pancasila itu bagi umat Islam itu sudah mewakili apa yang disebut dengan syariat dan nilai-nilai Islam tadi. Tinggal bagaimana supaya nilai-nilai yang ada tadi itu tidak dirubah. Sebenarnya kan pertarungannya kan seperti itu. Kalau Pancasila kan nggak dirubah. Sekarang masalahnya undang-undang. Contoh, saya kasih contoh nih. Iya. Ya penonton juga malah nyampe gitu. Contoh misal, masalah miras. Miras di agama Islam dilarang. Dilarang kan? Dilarang. Tapi undang-undang Indonesia ini membolehkan. Kira-kira bisa nggak kalau misalnya umat Islam menang 50-60% lah di parlemen? Komitmen untuk meloloskan miras, dibuat pasalnya. Pasal sekian, tahun sekian, nomor sekian, melarang miras beredar di Indonesia. Bisa nggak? Bisa Kan? Satu. Yang kedua,
Kan nggak masalah bertentangan dengan Pancasila tuh kan? Gini ya, Kacau nih. ini. Jadi pertama, oke lah, itu kalau dalam agama Islam itu juga dilarang ya. Tapi sebenarnya agama lain itu juga melarang. Makanya sebenarnya miras itu dilarang, jangan bahasanya itu istilahnya karena syariat Islam itu melarang, tapi karena memang itu bagi seluruh agama pun itu sebenarnya dilarang, dan itu sudah mewakili juga asas-asas yang ada dalam Pancasila. Kembali lagi ke ketuhanan, nilai ketuhanan. Agama Kristen itu udah pasti melarang miras. Agama lain itu juga. Kenapa? Bukan soal miras ini, tapi efek dari mirasnya itu yang bisa membuat manusia ini menjadi nggak bagus karakternya, segala macamnya, ya kan? Dan juga merusak diri dia. Sebenarnya di situ letak kenapa harus dilarang gitu. Bukan hanya sekedar oke lah, agama Islam yang umat Islam mengusulkan karena dilarang haram, karena haram dalam Islam. Tapi sebenarnya esensi utamanya lebih daripada itu. Artinya kan nggak masalah tuh, entah umat Islam yang mengusulkan menang di parlemen Nggak atau masalah. umat Kristen kan? Nggak masalah karena nggak bertentangan dengan Pancasila. Apa yang diusulkannya tadi itu. Bukan karena nggak bertentangan dengan Pancasila tuh. Iya. Menang di parlemen kan? Iya. Kita ambil yang lebih ekstrem lagi nih. Balik lagi ke yang tadi nih. Anggap nih bertentangan dengan Pancasila. Tapi kalau udah menang di parlemen atau di masyarakat seluruhnya juga menang, nggak ada yang protes, anggaplah yang protes 20%. Kayak mana? Kan jadi itu barang kan? Jadi itu barang kan? Ini masa depan bukan sekarang. Kalau di setiap potensi itu pasti bisa. Kalau kita istilahnya kali-kali itu kali-kali logika lah. Tapi dengan kondisi saat ini, saya sangat tidak yakin itu bakal terjadi. Kenapa? Tapi kalau bukan berarti kita itu duduk diam ya. Tapi itulah tadi yang saya bilang dari awal. Kita ini harus membuktikan bahwasanya ini kita ini cinta tanah air, cinta negara kita dengan kita mempertahankan potensi tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya dengan kokohnya tadi kita semua tadi, bukan hanya umat Islam ya, tapi bahkan agama lain. Kalau saya lihat kan sering juga perhatiin Twitter itu. Banyak juga yang kalau kita anggap dia itu orang Cina ya, orang Cina yang sudah lama di Indonesia, bahkan lainnya dari Indonesia, dia tuh bahkan lebih pro ke umat Islam terkait dengan masalah antara umat Islam dengan PKI. Mereka pun nggak suka dengan PKI. Kenapa? Ya karena bagi mereka, agama mereka, PKI itu juga tidak sesuai dengan agama dan keyakinan mereka gitu. Bukan hanya Cina ya, tapi juga orang Kristen juga ada. Kalau saya perhatiin di Twitter, sering main juga di Twitter ya. Nah seperti itu. Ada yang lebih ekstrim. Nah itu kan karena wah kita nggak diam nih, oke, nggak bakalan kejadian tuh PKI itu gitu kan. Nggak bakalan berbuat kita. Selama kita nggak diam. Selama kita nggak diam, ingat kalau diam jadi tuh. Sekarang. Iya betul. Nah ini kan biar apa? Biar nggak diam aja. Saya ambil lagi yang lebih ekstrim. Oke kita nggak diam. Mungkin mereka nggak bisa mempengaruhi nih orang-orang di luar mereka. Tapi coba bayangkan. Mereka sekarang bisa tumbuh. Kita anggap gak usah banyak-banyak, 1 juta aja. 1 juta orang yang betul yakin dengan PKI itu. Ternyata pertemuan mereka nanti bukan dari penyebaran ke orang lain, dari keturunan mereka membludak. Ternyata kita makin kropos. Bisa jadi juga kan tuh barang. Apalagi sekarang kalau operasi misalnya anak cuma 2 kan, orang itu nggak batasi cuman kan segala cara kalau orang yang punya keyakinan itu kan. Makanya proteksi kita itu harus kita kuatkan. Dari segi pengamanan, makanya ada Menteri Pertahanan, ada Menko Polhukam, itu apa? Untuk membatasi adanya pergerakan-pergerakan yang seperti itu. Misalkan kayak polisi lah ini, yang lebih dekat ke masyarakat. Ketika ada sesuatu kegiatan yang mana isi kegiatannya adalah mencoba mengarahkan masyarakat ke arah ideologi mereka, nah ini nggak boleh dibiarkan. Harus ada tindak tegas dengan hal-hal yang seperti ini. Kalau bisa memang ya sampai ya nggak bisa, jangan dibiarkan lah. Harus ada tindakan tegas sehingga ini tidak kejadian lagi gitu. Tidak ada yang berani berbuat hal atau gerakan-gerakan tertentu yang mencoba mengubah mindset masyarakat ke arah ideologi PKI tadi. Nah makanya kerjasama antara polisi
sama di pihak hukumnya juga, ya, semuanya kerjasama ini. Supaya apa? Supaya mengantisipasi gerakan-gerakan seperti ini. Seru kan? Jadi beliau pesannya yang pertama apa tadi? Proteksi, semadapnya, afasnya semua. Nah, yang kedua, ya solid lah. solid. Istilahnya persatuan kita ini nggak boleh goyang hanya sekedar berbeda politik. Berbeda politik itu wajar selama pilihan politik yang berbeda itu tidak melanggar nilai-nilai Pancasila dan asas-asas Undang-Undang Dasar 1945 tadi. Tapi kalau ternyata beda pilihan politik dan dia tuh menyinggung Pancasila dan Undang-Undang Dasar, nah berarti ini harus kita luruskan. Itu tanggung jawab kita tuh. Semua golongan tuh ya. Semua golongan, nggak masalah dia beda, mau dia partai A, mau dia partai B, C dan D, selama dia nggak melanggar asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar tadi, udah silakan berbeda pendapat kita, masalah. Jadi kalau kayak antum ini semua orang-orang Indonesia ini nggak ada istilah cebong kampret itu. Iya. Jadi nggak ada istilah cebong kampret itu. Karena kan mau politik antum beda, pilih yang ini itu biasa aja gitu. Iya. Tarung argumentasi aja, tarung idealis aja kita. Tarung argumentasi, istilahnya kalau dalam Islam tuh Itu. pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita punya kebaikan, partai B juga punya kebaikan, silakan nggak masalah. Siapapun menang, siapapun kalah, selama itu dia dia adalah pemimpin yang amanah, dia juga menjaga nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang, ya silakan, nggak akan menjadi masalah gitu. Kalau kita kalah tahun ini, periode berikutnya kita balas ya kan, tinggal gitu aja kan. Iya. Jadi Berarti nggak usah baper-baperan kali kan kalau kalah. Kan? iya, harus dievaluasi apa yang menjadi kesalahan, kenapa potensi-potensi ya kayak demokrasi yang hari ini semakin diinjak-injak, tidak ada ketegasan masalah hukum ya kan, kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah semakin amburadul, nah yang perlu diingatkan. Nah, banyaklah bukan, makanya kita mempersiapkan diri gitu. Mempersiapkan diri, kita semua mempersiapkan diri untuk menjadi ya penggantinya mereka yang di sana itu gitu. Ya, supaya mereka cepat ya maksudnya cepat selesai amanahnya. iya cepat ya kalau bisa sebelum selesai amanahnya dia tobat lah ya. Yang berbuat yang nggak benar itu kan, istilahnya kembalilah pada jalur bagaimana dia bertanggung jawab, dia punya amanah yang ngasih amanah itu rakyat, dia pakai uang rakyat, bahkan dia digaji sama rakyat, artinya dia nggak boleh mengkhianati amanah yang ada sama dia, baik dalam pemerintahan, di lembaga-lembaga yang dia bersifat usaha. Kalau sekarang masalah yang bergejolak tuh di BUMN Pertamina macam-macam. Nah itulah makanya kita harus mempersiapkan diri supaya bisa menjadi ya pertama kita harus lurus lah orangnya ya kan, banyak belajar. Kalau umat Islam ya dia belajar tentang bagaimana jadi pemimpin yang baik, amanah. Kalau agama lain juga seperti itu ya kan, supaya kita bisa memperbaiki negara ini sama-sama gitu. Nggak ada orang-orang seperti yang sekarang ini yang sudah menjabat dengan banyak koreksinya, banyak cakapnya aja tapi eksekusi nggak ada. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Di sahabat-sahabat sekalian, luar biasa diskusi tadi. Kalau ideologi kayak gini. Jadi terakhir, kalau dari saya sih gini, kalau semuanya punya pemikiran macam Ahrani, kita aman. Hangat hari ini, besok udah selesai. Iya. Kalah hari ini, misalnya kayak pilkada nih sekarang, kalah, udah. Ini mendukung yang menang. Ya udah, dukung aja. Kalau salah aku tikam. Ah, itu artinya bukan tikam pakai pisau. Sorry. Ini tikam pakai kritik artinya. Ah, periode berikutnya saya harus kalahkan nih karena saya nggak suka cara mimpin begitu. Bineka Tunggal Ika. Kita beda-beda satu tujuan. Kompak. Jadi teman-teman sekalian, luar biasa lah. Mudah-mudahan lah seluruh rakyat Indonesia pemikirannya macam beliau. Tapi saya pribadi, kalau saya nih, seperti yang saya sampaikan tadi, saya nggak melarang lah mau ideologi apapun itu, ya udah. Kalau mau berjuang dengan ideologi, berjuang aja gitu.
Tapi saya juga harus berjuang dengan ideologi saya gitu. Misal saya yakini Pancasila, agama saya, ya udah berjuang gitu. Kita fight aja gitu. Fight aja nggak apa-apa. Fight aja gitu kan. Kalau kalah jangan baper kali ya kan. Balas periode berikutnya gitu kan. Main timpal-timpal aja kita nggak apa-apa. Besok nggak suka sama kalian, kami yang di sana ya kan gitu. Iya. Seru aja gitu kan. Oke, ada pesan terakhir kira-kira Mas Ahrandi? Ya, yang pertama dengan segala gejolak yang terjadi hari ini di negara kita, ya kan, apalagi lagi pandemi. Istilahnya pertama yang kita perhatiin memang kesehatan kita. Walaupun kami nggak pakai masker ya di sini. Ya, insya Allah kita udah aman lah ya di sini ya. Jaga kesehatan, tapi juga bukan berarti mendiamkan kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini, karena bagi mereka siapapun yang punya kepentingan yang gak bagus, dia memanfaatkan masa wabah ini gitu, dengan menganggap masyarakat ini udah mulai gak terlalu peduli dengan adanya wabah, ya lebih mementingkan dirinya sendiri gitu. Walaupun sebenarnya dengan dia kritis, dia juga mementingkan diri dia juga. Jadi jangan hilang kritis, bukan hanya untuk mahasiswa ya, tapi siapapun kita yang ada di negara ini punya tanggung jawab untuk menjaga negara kita ini gitu. Bukan kita benci orangnya, tapi kita kawal kebijakan-kebijakan dia itu apakah sesuai dengan aspirasi dan keinginan rakyat atau enggak, ya, itu kita kawal bersama. Apalagi potensi ideologi yang mau diganti, nah itu lebih parah lagi gitu. Jadi ya kalau bisa di periode ke depan ini, bahkan jangan sampai periode ke depan lah ya, diperbaikilah rasa persatuan dan kesatuan kita, hilangkan adanya cebong, kampret, bahkan kadrun lagi ya kan, istilah baru yang sebenarnya diulang di masa PKI dulu ya kan. Nah itu lagi tuh. Nah, jadi ya selama kita beda pendapat dan beda pendapat itu tetap sesuai dengan ideologi kita dan juga konstitusi kita, nah nggak masalah gitu, silakan gitu. Dan kita sama-sama punya niat dan etikat yang baik untuk memperbaiki negara kita. Ya mungkin itu aja lah ya, terlebih lagi pada Rahim ya, Rahim ini luar biasa ya sekali, Ustadz. Sebenarnya beliau ini Ustadz juga, cuman ya, beliau ini merendah. Ya itulah jazakallah juga lah pada Rahim gitu ya, telah punya kesempatan untuk bertemu, silaturahim dan juga diskusi. Sama-sama. Saya nggak masalah. Saya nggak masalah kali. Ideologi apapun yang pikiranmu lantas itu. Terus kita fight aja gitu kan. Saya punya jalan perjuangan, Anda punya jalan perjuangan. Kita fight di medan perjuangan. Nah gitu bro. Udah itu saja. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Tapi terakhir nih ada pertanyaan menarik. Antum kan sering kritis itu pemerintah. Tapi sebenarnya antum sayang kan sama Jokowi kan? Ya, karena sayang lah makanya dikritik. Iya. Jadi yang antum benci itu apa? Yang benci itu adalah ketika apa yang dibuat, peraturan dan kebijakan yang dibuat itu tidak sesuai harapan rakyat. Di situ antum bencinya. Di situ yang tidak sukanya. Kalau orangnya ya Pak Jokowi baik ya kan, orangnya ramah, humble, bahkan adem ya kan. Kalau suka lah kita nengok orangnya, tapi kebijakan ini yang harus kita, istilahnya pemimpin ini kan kita punya tanggung jawab untuk kita luruskan, menasehati sebenarnya. Makanya jangan pernah membenci orang-orang yang mengkritis pemerintahan. Sebenarnya mereka tuh sayang sama Jokowinya, mereka sayang, dan sama seluruh rakyat Indonesia mereka juga sayang. Itulah kasih sayang. Oke. Bahas panjang. Itu saja. Terima kasih banyak sekali lagi nonton sekalian. Disimpulkanlah diskusi kami tadi panjang, ini kayaknya yang terpanjang. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.